Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Sebelumnya buat teman-teman yang lagi pegang saham batubara, saya ucapkan kongres dulu ya, karena mayoritas pasti lagi hijau portofolionya. Seperti yang cukup saya banyak sebutkan juga di video-video sebelumnya, kalau saham batubara ini cukup punya prospek yang menarik, meskipun di tengah pandemi maupun isu ESG sekalipun. Menariknya, kita sebagai investor bisa merasakan apresiasi harga secara full ya, kalau memang analisa kita tepat dan sudah mulai akumulasi sebelum isu menghangat seperti saat ini. Beda dengan trader yang mungkin ketika melihat volumenya cukup banyak naik, baru mulai tertarik untuk masuk ke saham tertentu. Tapi baik lagi plus minus sih, trader tentunya juga punya sisi plusnya, dan kebetulan untuk konteks ini saya bahas sisi plus dari seorang value investor. Buat teman-teman yang masih belum masuk saham batubara ataupun masih punya peluru untuk masuk, kira-kira masih layak nggak sih untuk koleksi di harga saat ini? Nah, di video kali ini saya mau sharing hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari emiten batubara yaitu BAN, GEMS, Harum, dan Indi. Nah, kenapa nggak ITMG, PTBA, MBAP, dan kawan-kawan? Jawabannya adalah karena sudah pernah saya buat di video sebelumnya. Nah, kalau teman-teman tertarik, nanti bisa cek di video saya yang sebelum-sebelumnya ya, karena menurut saya sih masih sangat relevan analisanya dengan kondisi saat ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan update kuartal kedua, fundamental, valuasi, dan prospek dari saham BAN, GEMS, Harum, dan Indi di tengah penguatan harga batubara. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu untuk pergerakan harga batubara, kalau teman-teman coba cek Newcastle Call ya dari sumbernya tradingeconomics.com, untuk harga batubara acuan dunia itu sudah mencapai di harga 218 USD per metric ton. Atau kalau kita bandingkan dengan tahun lalu yang di kisaran 50 dolar, berarti sudah mencapai 400% ya kenaikannya. Nah, ini luar biasa untuk batubara yang dijual secara ekspor, ya ini acuannya. Lalu kalau kita mau lihat acuan untuk batubara yang dijual secara domestik, itu kita bisa lihat dari HBA Minerba ya. Sumbernya di minerba.esdm.go.id. Dan kalau kita coba perhatikan juga, harganya per saat ini sudah menyentuh di 150 USD per ton juga. Dan kalau kita lihat ini juga sama-sama all time high ya, baik Newcastle Coal maupun HBA Minerba. Jadi ini sebenarnya menjadi indikator yang cukup positif buat kinerja emiten-emiten batubara. Karena dengan naiknya harga acuan, berarti harga jual mereka juga bisa lebih tinggi, yang ujung-ujungnya profit buat perusahaan. Nah, lanjut kita mau bahas dulu sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas. Seperti biasa ada 4. Yang pertama ada PT Bayan Resource Tbk, yang kedua adalah PT Golden Energy Mines Tbk, yang ketiga adalah PT Harum Energy Tbk, dan keempat adalah Indika Energy Tbk. Nah, untuk keempat saham ini seperti apa sih perbedaan ataupun persamaannya? Nah, untuk tahun didirikannya bisa kita lihat untuk BAN itu didirikan tahun 2004. Kalau GEMS di tahun 97, Harum di tahun 95, dan Indika Energy di tahun 2000. Di sini kita bisa lihat yang paling lama itu Harum ya, tahun 95 sudah berdiri. Nah, sedangkan untuk IPO-nya sendiri, untuk BAN itu di tahun 2008, GEMS di tahun 2011, Harum di tahun 2010, dan Indika itu di tahun 2008. Nah, kemudian untuk kepemilikan masyarakatnya nih, kita bisa perhatikan untuk Bayan kepemilikan masyarakatnya sebesar 28,92%. Nah, Golden Energy Mine sangat kecil ya, hanya 7,5%, yaitu batas minimum dari bursa. Sedangkan untuk Harum sebesar 13,5% dan Indika sebesar 31,42%. Sekilas bisa kita lihat semuanya di bawah 50% ya, yang dimana cukup baik karena keputusan bisa di tangan pengendali, tidak di tangan masyarakat. Sedangkan kalau untuk GEMS ini saya rasa kecil sekali ya, hanya 7,5%. Dan kalau teman-teman cek, biasanya saham-saham yang kepemilikan masyarakatnya kecil itu nggak liquid ya. Atau nggak ketika teman-teman beli itu susah jualnya. Atau kalau nggak, kalau teman-teman beli agak banyakan itu harganya ikutan bisa naik. Nah, selanjutnya untuk segmen batubara itu masing-masing menyumbang berapa persen sih dari revenue mereka. Kebetulan untuk data ini saya gunakan dari laporan keuangan akhir tahun 2020 ya. Nah, untuk BAN, segmen batubara itu menyumbang 99% dari revenue mereka. Sedangkan untuk GEMS 100% revenue, Harum sekitar 85,89%, dan Indika Energy sebesar 76% dari revenue. Itu yang disumbang oleh batubara. Nah, kalau kita mau lihat segmentasinya, ternyata untuk BAN
itu mereka ekspor sebesar 87,64% ya. Dan kalau kita lihat persebarannya paling banyak ada di bagian Malaysia, Thailand, Filipina, menyumbang 41,59% dan China, Jepang, Korea, Hong Kong, dan Taiwan yang menyumbang 27,86%. Sini sekilas kalau kita jumlah berarti sudah lebih dari 50% ya. Ada di 69 lah kurang lebih. Menyumbang revenue-nya si BAN. Nah, sedangkan untuk games, ekspornya ternyata komposisinya sekitar 60,43%. Ya, dengan komposisi tertinggi ada di China, yaitu 32,79% dan India ya, 20,19%. Sisanya di bawah 3%-an. Dan untuk Harum, ternyata mereka ekspor 92,99% ya. Cukup besar di sini porsinya, dan kalau kita lihat paling banyak ke Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan yang menyumbang 53,28%. Sedangkan yang kedua terbesar ada di India, Bangladesh, dan Pakistan, 21,41%. Yang dimana kalau kita jumlah berarti sudah sekitar 74%-an ya. Kemudian untuk Indi, mereka ekspor sebesar 68,36% berdasarkan data laporan keuangan tahun 2020. Namun saya nggak ketemu nih mereka ekspornya ke mana aja, tapi yang intinya untuk Indika ini ekspornya melebihi dari 50%. Nah, untuk domestiknya sendiri berarti sisanya ya. Nah, untuk Bayan Resource sekitar 12,74%, Gems sekitar 39,57%, Harum sebesar 7,11%, dan Indika Energy sebesar 31,64%. Nah, di sini ada yang menarik ya. Kita kalau melihat harga acuan yang tadi, sebenarnya kita tentunya harapannya banyak dari perusahaan batubara yang mengekspor. Karena kalau mengekspor, kita pakai acuannya yang Newcastle Coal tadi. Sedangkan kalau domestik, biasanya pakai harga acuan batubara yang HBA tadi, yang kanan ya. Dan pemerintah juga biasanya meregulasi untuk harga jual batubara domestik biasanya lebih rendah daripada harga pasar. Karena kan untuk kebutuhan dalam negeri, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mulai dari sisi revenue. Di sini sebagiannya sudah saya sediakan. Dan kalau kita lihat sekilas, tahun 2019 ke tahun 2020 itu sempat mengalami penurunan ya. Ya, Indi cukup signifikan turunnya. Beberapa juga ada yang stagnan. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan 2021 yang saya coba setahunkan, itu sudah mengalami pemulihan ya. Karena harga batu bara dunia juga sudah meningkat, yang berarti harga jual batu bara mereka juga meningkat. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan 5 tahun CAGR-nya, di sini bisa kita lihat kalau yang tertinggi itu adalah Indi ya peningkatannya, yaitu sebesar 26,01%. Ya, dari sini ke sini gitu ya. Namun memang di tahun 2008 sampai 2020 Indi mengalami tekanan. Dan kalau kita mau bandingkan dengan tahun lalunya, kinerja yang paling baik adalah BAN ya, dari segi revenue karena dia meningkat paling tinggi, yaitu sekitar 51,61%. Mirip lah dengan Harum juga dibandingkan tahun lalu itu 51,51% ya. Oke, selanjutnya di bagian net profit. Nah, sini kita bisa lihat kurang lebih mirip ya, dari tahun 2018 turun ke 2019, 2020 ada yang naik, ada yang turun makin parah. Dan sedangkan dari tahun 2020 ke 2021 yang dicoba disetahunkan itu naik secara signifikan. Karena tadi juga kita lihat harga acuan batu baranya meningkat secara signifikan ya. Nah, kalau kita mau coba bandingkan dengan CAGR 5 tahunannya, bisa kita lihat kalau ternyata Gems nih yang punya peningkatan net profit paling tinggi dengan CAGR 27,25%. Sedangkan untuk growth dibandingkan tahun lalunya, Gems juga ternyata yang punya growth net profit paling tinggi, yaitu 215,60%. Nah, selanjutnya di bagian gross profit margin seperti apa nih? Nah, sini kita bisa lihat persentasenya terlihat juga ya, dari tahun 2019 turun 2020, naik cukup signifikan di tahun 2021. Dan kalau kita mau coba lihat, bandingkan dari 4 ini, yang paling tinggi adalah BAN ya. Karena dia mencapai 57,80% dari gross profit marginnya. Semakin tinggi gross profit margin, berarti kemungkinan untuk net profit marginnya juga lebih tinggi, lebih besar ya. Jadi memang semakin tinggi, semakin bagus. Nah, bagaimana dengan operating profit marginnya? Di sini kita bisa lihat ternyata juga BAN ya yang punya operating profit paling tinggi, yaitu sekitar 48,45%. Cukup signifikan dibanding 3 emiten lainnya. Nah, selanjutnya dari segi net profit margin, nah sini kita bisa lihat cukup berfluktuasi ya untuk Harum khususnya, sempat meningkat signifikan di tahun 2020, dia turun ke tahun 2021-nya. Nah, kalau kita bandingkan berarti di sini yang paling tinggi net profit marginnya adalah BAN juga, yaitu sekitar 32,93% ya. Cukup baik nih kinerja dari BAN. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan return on equity,
Di sini bisa kita lihat tabelnya dan pergerakannya naik signifikan ya di tahun 2021. Harum yang aneh sendiri, dia agak turun dibanding tahun 2020. Jadi kalau kita bandingkan di sini kita bisa lihat sekilas James ya, karena dia mencapai 84,36%. Yang tentunya trennya didukung oleh peningkatan harga acuan batu bara. Nah, bagaimana dengan balance sheet-nya? Kita mau coba lihat komposisi asetnya. Di sini kita bisa lihat sempat turun ya, dan sempat naik juga di tahun 2021-nya. Kalau kita bandingkan dari 5 tahun CAGR-nya, yang punya peningkatan aset paling tinggi adalah BAN, dengan CAGR sebesar 18,87%. Sedangkan kalau dengan growth banding tahun lalunya, ternyata Harum nih, yang punya paling tinggi ya, yaitu sebesar 29,57%. Namun kita jangan tertipu dengan baca data asetnya aja ya, karena asetnya itu kan terdiri dari utang dan ekuitas. Kita perlu lihat juga mana yang naiknya lebih tinggi, utangnya apa ekuitasnya. Nah, kita coba lihat dari sisi liabilitasnya. Kita bisa lihat growth liabilitasnya di sini. Dan kalau kita mau coba bandingkan, ternyata yang paling kecil adalah Indi ya, kenaikannya ya. Karena ini adalah hutang, kita cari yang paling kecil. Jadi 5 tahunan CAGR-nya paling bagus adalah Indi, karena hutangnya hanya ningkat 3,68%-an. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan di tahun lalunya aja, yang paling bagus adalah BAN. Karena dia kurang ya, berkurang 20,51%. Berarti lebih banyak melunasin hutang dibanding nambah hutang. Nah, lanjut ke bagian ekuitas. Di sini juga kita bisa lihat persentasenya ya. Kalau ternyata 5 tahun CAGR-nya, ekuitas yang paling tinggi itu dimiliki oleh BAN ya. Peningkatannya signifikan sebesar CAGR 22,72%. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan tahun lalunya doang, juga BAN nih yang punya growth paling tinggi, yaitu 13,56%. Ya, berapa kali BAN ini mengungguli ya kualitasnya dibanding 3 emiten lainnya. Nah, selanjutnya kalau kita mau lihat dari laporan arus kas, ada 3 kan ya, ada operation, financing, dan investing. Kita mau coba lihat dari operationnya dulu. Di sini grafiknya sekilas kita bisa lihat angkanya positif semua ya untuk 4 emiten yang kita bahas, yang artinya bagus, di mana uang lebih banyak masuk dibanding uang yang keluar. Nah, selanjutnya untuk cash flow from investment, bisa kita lihat dominan negatif ya. Kecuali Indi, angkanya sempat positif di tahun 2017 dan tahun 2018. Namun signifikan negatif di tahun 2019 dan seterusnya masih negatif. Ini berarti tandanya bagus ya, karena angka yang negatif untuk cash flow from investment artinya perusahaan itu berkembang atau ekspansi. Nah, selanjutnya dari cash flow from financing, di sini kita bisa lihat kalau ternyata dominan memang negatif ya, kecuali Indi nih. Yang Indi tahun 2021 jika disetahunkan itu meningkat secara signifikan. Nah, kalau meningkat secara signifikan artinya apa nih? Kalau angkanya positif berarti lebih banyak mengambil hutang dibanding lunasin hutang. Tentunya juga kita carinya yang lebih banyak lunasin hutang ya, yang kita berarti cari yang angkanya negatif. Nah, kemudian kalau kita mau lihat rasio hutang terhadap ekuitasnya, di sini kita bisa perhatikan kalau ternyata yang punya rasio hutang paling kecil adalah Harum ya, hanya 0,39%. Di mana berarti ini sangat aman perusahaan ini. Tidak akan ada kemungkinan untuk bangkrut karena hutangnya jauh kecil dibanding ekuitasnya. Sedangkan yang paling cukup bahaya ini adalah Indi ya, karena dia sudah mencapai 3,87 kali ekuitasnya. Nah, price to book value-nya gimana nih kalau kita lihat valuasinya? Nah, di sini saya juga sudah coba buatkan. Di sini kita bisa lihat sekilas untuk PBV yang paling kecil atau paling murah adalah Indi ya. Jadi meskipun dia utangnya gede, tapi secara valuasi PBV itu paling murah. Tapi jangan langsung termakan murahnya, hati-hati juga dengan resikonya. Di sini kita bisa lihat yang paling mahal untuk PBV-nya adalah BAN ya, yaitu sampai 6,86 kali. Namun saya lihat sangat wajar ya, karena memang dari segi kualitas BAN ini adalah perusahaan yang bagus, jadi dihargai mahal oleh market. Nah, bagaimana dengan rasio PR-nya atau price earning ratio? Sini kita bisa lihat yang paling murah adalah yang paling kecil ya, yaitu adalah James di sini, yang hanya divaluasi PER sebesar 5,42. Sedangkan yang paling mahal ada Harum nih, mencapai 78,16 kali. Ini sangat mahal sekali ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan earning per share-nya gimana nih? Nah, bisa kita lihat di sini BAN mengungguli secara signifikan ya, dibanding 3 emiten lainnya secara EPS. Memang BAN ini punya kualitas yang oke dan bagus. Dan kalau kita bandingkan dengan CAGR 5 tahunannya, bisa kita lihat yang paling tinggi adalah James di sini ya. Karena persentase kita mainannya, di sini persentase James yang paling tinggi
dengan CAGR 27,25%. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu juga James juga nih yang paling tinggi, yaitu meningkat 215,60%. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu pergerakan histori harga saham. Di sini saya tampilkan sumbernya saya ambil dari Google. Pergerakan harga saham yang kita bahas dari awal mereka IPO ya. Nah, di sini kita bisa lihat naiknya beberapa hari belakangan ini sudah cukup signifikan ya. Untuk BAN ini lompat sekali. Terus kemudian untuk Harum juga lompat. Dan untuk Indika juga sudah mulai trennya meningkat ya. Nah, untuk yang games ini sebenarnya kasusnya cukup unik karena sempat disuspend oleh bursa karena kepemilikan masyarakatnya di bawah 7,5%. Ya, sangat kecil sekali. Nah, ketika saat ini sudah 7,5%, maka bursa buka lagi nih untuk perdagangan saham James. Mungkin ownernya merasa James ini sangat menguntungkan kali ya buat mereka, jadi dibagi ke masyarakatnya kecil sekali. Nah, dengan histori harga saham seperti ini, sebenarnya berapa sih harga wajar atau nilai intrinsiknya? Nah, di sini saya coba hitung menggunakan metode perhitungan harga wajar EPS growth ya. Nah, buat teman-teman yang mau pelajaran lebih detail, di videonya saya sudah sempat buat di sebelumnya, nanti saya taruh linknya di atas ya. Nah, untuk perhitungan harga wajar EPS growth ini, saya pakai asumsi 2 ya. Yang pertama adalah growth EPS-nya cukup 4% aja, dan inflasinya sebesar 4,3% per tahun, yang dalam arti 50% dalam 10 tahun. Asumsi yang saya pakai di sini sangat konservatif gitu ya, karena growth EPS-nya hanya pakai 4%, sedangkan kenaikan harga acuan batu bara sudah naik 400%, jadi sangat possible sekali untuk growth-nya jauh di atas 4% ini. Tapi nggak apa-apa, di sini saya pakai 4% aja biar konservatif. Nah, kalau kita mencoba pakai asumsi ini, maka ditemukan nih harga wajar untuk BAN adalah di 13.194. Ya, untuk James di 3.061, Harum di 2.300-an, dan ini di 2.100-an. Yang kalau kita bandingkan dengan harga saat ini, ternyata sudah naik secara signifikan ya. Bukannya upside potensial, malah downside potensial dengan segini persen. Yang paling tinggi ada Harum minus 72%. Ya. Namun meskipun begini, tetap tidak menutup kemungkinan untuk harga sahamnya naik lagi ya. Karena satu, untuk growth EPS yang saya gunakan sangat konservatif. Kalau digunakan lebih tinggi, mungkin nanti bisa mencapai lebih tinggi lagi untuk harga wajarnya. Tapi nanti teman-teman bisa riset sendiri ya, mau menggunakan growth EPS yang di harga berapa. Nah, kalau harga saham saat ini kita mau bandingkan dengan harga all-time high-nya, BAN itu harga all-time high-nya di 29.450 ya. Atau sebenarnya cuma selang berapa hari dari kemarin ya. Sebenarnya sudah nyentuh all-time high lagi. Untuk James di 3.800-an. Nah, untuk Harum, untuk harga all-time high-nya sempat di 10.500-an ya. Dan kalau kita bandingkan harga saat ini di 8.700-an. Kalau saya lihat sih untuk balik ke harga all-time high-nya sudah tinggal dikit lagi ya. Apakah dia bisa tembus lebih dari all-time high, itu nggak ada yang tahu. Nah, untuk Indika Energy sendiri, harga all-time high-nya di 4.950-an, sedangkan saat ini di 1.955. Dan kalau sekilas lihat, Indi ini masih punya potensi gap yang cukup besar ya, dibanding harga all-time high-nya. Namun rasanya nggak adil kalau kita cuma ngomongin potensi cuannya, tapi kita juga bisa ngomongin potensi resikonya ya. Nah, di sini saya coba ambil data 5 tahun all-time low ya. Paling rendah selama 5 tahun, untuk BAN itu di harga 5.900-an. Dan kalau harga saat ini balik ke harga all-time low-nya, berarti ada maksimum risk minus portofolionya sebesar 78%. Untuk James juga maksimum risk-nya sekitar 41%, Harum di 83%, dan Indi bisa potensi minus up to 75%. Nah, jadi biar ada gambaran teman-teman kira-kira sampai sedalam apa sih kalau memang crash gitu ya. Dan dari 4 ini yang terbaik yang mana dikembalikan lagi ke teman-teman ya, apakah masih layak invest apa enggak di saat ini, atau mungkin teman-teman mau pakai asumsi growth yang lebih tinggi, boleh, dan tentukan target harga wajarnya sendiri. Nah, kenapa sih untuk emiten ini baru saya bahas sekarang gitu ya, nggak dari kemarin-kemarin, karena memang dibandingkan dengan Adro, PTBA, ITMG, MBAP, dan kawan-kawan, dari segi valuasi memang sudah mahal. Sekilas sih kalau dari hitungan saya, dari 4 emiten ini belum ada yang punya margin of safety cukup tinggi atau potensi upside yang cukup tinggi ya. Dan kalau teman-teman tertarik, sebenarnya yang lebih tinggi ada, tapi mungkin di kisaran ITMG, MBAP, PTBA, dan Adro. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian prospek. Sebenarnya untuk prospek ini kurang lebih mirip dengan video-video batubara yang saya sudah buat sebelumnya. Yang pertama adalah harga acuan batubara menembus all-time high-nya lagi ya.
dikarenakan penurunan supply dan peningkatan demand batubara akibat pandemi COVID-19, yang dimana ini prospek positif buat emiten batubara. Nah, kemudian yang baru adalah krisis listrik nih di China akan meningkatkan demand batubara. Kalau teman-teman update beritanya, ini krisis listrik ini cukup parah di China. Dan mereka sangat kurang energi, di mana batubara ini merupakan energi yang paling murah dan mudah didapat. Jadi sangat memungkinkan untuk demand batubara itu meningkat lagi dari sisi China. Kemudian China juga merupakan negara pengimpor batubara terbesar. Itu mereka melakukan ban impor batubara ya, milik Australia, sehingga meningkatkan demand batubara dari negara lain termasuk Indonesia. Ini juga positif katalisnya. Namun yang negatif ada satu, yaitu sempat global itu setuju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembakaran batubara dan mencari sumber energi alternatif. Namun memang hingga saat ini tidak semudah itu ya. Buktinya China yang sudah mencoba melarang penggunaan batubara malah jadi krisis listrik gitu. Sehingga ya pada ujung-ujungnya saya rasa akan kembali ke batubara dulu. Tidak semudah itu. Nah, lanjut ke bagian terakhir, kesimpulan. Yang pertama, tentunya batubara ini termasuk saham siklikal ya, atau komoditas, sehingga sahamnya itu nggak cocok buat di hold jangka panjang atau selamanya. Ya, mungkin kisaran 1-2 tahun cukup untuk sektor yang siklikal. Selanjutnya, secara valuasi EPS growth, keempat emiten ini sudah tergolong harga wajar atau mahal, menggunakan perhitungan saya ya, yang konservatif hanya 4%. Lalu kemudian kita dapat berekspektasi profit perusahaan tumbuh nih di akhir tahun 2021, karena memang harga acuan batubaranya meningkat sangat signifikan sekali. Dan kemudian dari valuasi PBV, saham Indi yang merupakan paling murah. Namun sebagai catatan, ini juga punya komposisi hutang yang paling besar ya, tadi mencapai 3 kalinya lebih. Jadi perlu diwaspadai. Lalu kemudian secara valuasi per, saham GEMS nih yang merupakan saham paling murah dibanding 3 saham lainnya. Tentunya sekali lagi saya katakan kalau ini bukan rekomendasi beli atau jual ya. Teman-teman tetap harus melakukan risetnya sendiri atau do your own research. Oke, itu tadi hasil sharing saya analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari 4 emiten batubara ya. Ada BAN, GEMS, Harum, dan Indi. Namun sebenarnya saya juga rekomendasi ke teman-teman untuk nonton video-video saya yang sebelumnya ya. Ada analisa tentang ITMG juga, Adro, MBAP, dan kawan-kawan yang mungkin dan menurut saya itu lebih menarik komposisi valuasinya dibanding 4 saham yang dibahas di video ini. Nanti linknya saya taruh di atas juga ya, teman-teman nanti bisa langsung cek. Nah, bagaimana teman-teman setelah dengar penjelasan saya tadi, apakah masih tertarik untuk masuk ke emiten batubara di harga saat ini? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar kita bisa diskusiin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.